Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Risti, NIM 2310500-259 dari kelas 05 SMJP 034. Ingin mempresentasikan tentang neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Yang pertama adalah latar belakang. Globalisasi membuat hubungan ekonomi antar negara semakin erat. Perdagangan internasional menjadi sarana penting dalam pertukaran barang, jasa, dan modal. Neraca pembayaran digunakan untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan luar negeri. Keseimbangan neraca pembayaran mencerminkan kekuatan ekonomi nasional dan kestabilan nilai tukar. Selanjutnya ada pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah laporan yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan dunia luar dalam periode tertentu. Terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan, mencakup ekspor impor, barang, jasa, pendapatan, dan transfer berjalan. Yang kedua ada neraca modal dan finansial, mencakup investasi, pinjaman luar negeri, serta perubahan cadangan devisa. Yang selanjutnya ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara terjadi karena perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan keunggulan komparatif. Manfaat utamanya perdagangan internasional memperluas pasar bagi produk aja ya. Gimana dong? Oh iya. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Terjadi karena perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan keunggulan komparatif. Manfaat utama perdagangan internasional. Yang pertama ada memperluas pasar bagi domestik. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Yang ketiga menyediakan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya ada hubungan neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang tercatat dalam neraca transaksi berjalan sangat mempengaruhi posisi neraca pembayaran. Surplus perdagangan internasional, ekspor, impor, menambah devisa dan memperkuat nilai tukar mata uang. Defisit perdagangan impor ekspor mengurangi cadangan devisa dan dapat melemahkan ekonomi nasional. Dengan demikian, stabilitas neraca pembayaran sangat bergantung pada kinerja perdagangan internasional. Selanjutnya ada dampak ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama ada dampak surplus, meningkatkan cadangan devisa, menguatkan nilai tukar mata uang. Yang ketiga ada menambah kepercayaan investor asing. Selanjutnya ada dampak defisit, menurunkan cadangan devisa negara, melemahkan nilai tukar rupiah, meningkatkan risiko inflasi dan utang luar negeri. Yang selanjutnya ada upaya pemerintah menjaga keseimbangan. Untuk menjaga kestabilan neraca pembayaran, pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain. Yang pertama ada meningkatkan ekspor produk lokal dengan mendorong inovasi dan kualitas. Yang kedua ada mengendalikan impor barang konsumsi yang tidak mendesak. Yang ketiga ada menarik investasi asing langsung untuk memperkuat sektor industri dan ekspor. Selanjutnya ada kesimpulan. Neraca pembayaran mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan dunia luar. Keseimbangan antara ekspor dan impor menentukan kondisi ekonomi nasional. Perdagangan internasional yang sehat akan memperkuat posisi neraca pembayaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu menjaga kestabilan neraca pembayaran melalui kebijakan ekspor impor, investasi, serta kerjasama ekonomi global. Dengan pengelolaan yang baik, neraca pembayaran dapat menjadi indikator kekuatan ekonomi dan ketahanan keuangan negara. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang studi kasusnya. Pada tahun tertentu Indonesia menghadapi tekanan pada neraca pembayaran akibat melemahnya kinerja perdagangan internasional. Harga komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit menurun di pasar global, sehingga nilai ekspor Indonesia turun cukup signifikan. Di saat yang sama, impor barang modal dan barang konsumsi meningkat karena tingginya permintaan industri dalam negeri. Kombinasi ini menyebabkan defisit neraca perdagangan.
karena nilai impor jauh lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Defisit perdagangan tersebut kemudian berdampak pada transaksi berjalan dalam neraca pembayaran. Untuk menutupi kekurangan ini, Indonesia menerima arus modal asing berupa investasi portofolio, misalnya pembelian surat berharga pemerintah oleh investor luar negeri. Arus modal ini memang membantu menyeimbangkan neraca pembayaran, namun sifatnya sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga global. Ketika negara maju menaikkan suku bunga, modal asing dapat keluar sehingga menekan nilai tukar rupiah dan mengurangi stabilitas ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.